Pemilih muda banyak juga nih di pemilu kali ini. Lo ada strategi khusus juga buat ya, karena sejak berhenti di dunia siaran, gue jadi dosen di UI dan di UAI. Lo tahu anak UI kan bener-bener heterogen kan, dan mereka datang dari berbagai macam latar belakang. Nah itu membuat gue makin bisa berkomunikasi dan coba untuk memahami apa yang mereka inginkan. Dan makanya gue jadi menyadari pendidikan dan pekerjaan berkualitas itu adalah sesuatu yang penting di Jakarta. Oke, Jakarta ya? Di Jakarta. Pendidikan dan pekerjaan berkualitas. Di Jakarta. Di Jakarta. Most Talk. Most 1058. Kembali lagi di Most Talk, The Candidates bersama Bayu Oktara, calon anggota DPRD untuk Jakarta 5 dengan nomor urut 6. Tuh, gue baik kan? Apalagi harus gue sampein lagi? Enggak, udah cukup ya? aja. Ada slogan lo gak punya slogan? Ada dong. Ada, apa tuh? Iya. Gusti ya? Bukan. Oh bukan. Bukan lo bikin akronim Gusti waktu itu? Enggak. Iya Gusti iya. Itu akronim. Karena gue mencari warga Jakarta, mengajak warga Jakarta menjadi Gusti. Apa itu? Orang-orang yang gigih, ulung, santun, tangguh, dan ikhlas. Wow. Itu. Ya, Oke, nanti kita kasih juga slogan gue sama Indi abis ini. Tapi nah kalau slogan lo yang sekarang apa emang? Ya enggak, ingat ibu-ibu jangan lupa 14 Februari, yakinkan hati dan nurani. Ingat rukun Islam, rukun iman dalam melangkah. Ya, rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Pilih 5, coblos 6. Cakep. Terlatih banget kayaknya. Jangan lupa tuh ya. Ini bukan politik identitas loh ya. Apa itu identitas namanya ya? Nah itu dia. Kan gue mengajak kalau ada kebaikan. tudingan ke arah sana gimana? Lo pakai rukun iman, rukun Islam soalnya. Tapi kan gue mengajak ke kebaikan. Maksudnya tapi kan yang hadir gak cuman yang ngerti rukun iman, rukun Islam. Non muslim juga ada. Terus gimana ngejelasin buat mereka? Yang ngejelasinnya yang penting yang pertama mereka tahu identitas aku teh. Dan gak ada masalah kalau ada identitas yang berbeda. Tapi kalau misalnya dikatakan politik identitas itu adalah sesuatu yang haram, gak juga. Kalau kita ngelihat ada perlombaan bulu tangkis deh, badminton Indonesia lawan Malaysia, kita pilih Indonesia kan? Iya. Nah itu kan identitas. Iya itu identitas. Makanya Indonesia suka agak aneh gitu ya, identitas hubungannya ke sono. Lalu kartu identitas apaan? Buat apa lu punya kartunya? Itu dia. Masalahnya kalau digunakan untuk. Masalahnya kalau digunakan untuk diskriminatif. Lo menghina dan merendahkan identitas Gak bisa lain. dihindari, Gak bisa dihindari lah identitasnya kan? Gak bisa, tapi asal jangan diskriminatif. Baik. Itu yang dulu lu agak khawatirkan terhadap pas capres lu gitu ya. Betul, tapi gak terbukti. Sekarang ada perayaan Christmas Carol di Jakarta, terus dibangun pintu kelenteng itu yang di Roxy ya. Yes. Roxy apa di mana sih? Roxy atau di Glodok? Di Glodok. Nah itu kan pintu itu sejak beliau sebagai gubernur. Jadi gak terbukti. Nah itu ketika sekarang nih performanya udah berapa kali debat nih? Berarti? Udah 3, mau ke 4. Ini tayang kapan? Tayangnya kapan? Kan minggu udah 4 berarti. Udah 4 berarti, nah dari 4 debat nih ya, performa pasangan yang diusung sama Bayu Oktara, menurut lu gimana? Sesuai dengan objektif. Objektif. Dong. Catatannya itu dong. Oke, karena aku ada di tim itu dan di dalam situ, jadi kita lihat perjuangan dari mulai penyusunan debatnya sampai pada saat berlangsung debatnya dan setelah itu apa yang beredar di masyarakat termasuk di sosial media. Yang kita lihat adalah trennya terus membaik dan trennya positif dan hasil survei juga mengatakan itu dan apa yang beliau lakukan di atas panggung debat itu so far. Kalau Pak Anies udahlah, beliau outstanding. Walaupun di debat ketiga ada yang merasa over attacking, ya memang kita mengakui itu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol itu namanya diskusi bukan debat dong. Di luar negeri lebih gila lagi over attackingnya ya. Lebih kacau lagi attackingnya. Dan waktu di debat Cawapres, nah itu kita merasa memang ada beberapa hal yang harusnya gak dilakukan oleh paslon lain. Seperti jebakan-jebakan SGIE, sego goreng. Iya itu. Nah itu kan berarti kan edukasi juga buat masyarakat soal debat. Dan kalau kita lihat performance dari paslon Amin sendiri yang kita usung, ya semuanya masih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan hasilnya nanti
justru sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena debat ini kan untuk mengambil swing voters. Nah, yang swing masih voters, belum ya. menjatuhkan pilihan. Kalau yang udah menjatuhkan pilihan, diulik-ulik, pindah yuk, Bisa pindah juga yuk. nggak ya? Bisa Masih nggak? bisa nggak sih? Heeh. Mungkin bisa kalau melihat kalau ada kekecewaan dengan paslon yang dia pilih sebelumnya. Bisa pindah. Bisa ya. Bisa pindah Ya, kalau lu dia aja kan pindah. Salah satunya. Tapi bukan karena kecewa yang lain. Oh bukan ya. Bukan, karena gue membangun jembatan dengan orang yang berseberangan. Jadi begitu gue bangun jembatan, gue kenal, gue dengar. Nah mungkin. Dan gue yakin pemimpin itu lahir sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan saat ini kita udah punya semuanya. Kita udah punya peraturan, kita udah punya infrastruktur. Tapi kalau SDM-nya gak berkualitas, ini akan jadi barang rongsokan. Nah butuh peningkatan kapasitas, bikin orang Indonesia lebih cerdas. Dan gue yakin paslon gue yang kami usung, itu yang paling tepat untuk saat ini. Ya harus yakin dong. Iya. Kalau nggak yakin mah tuh. Ya kan? Iya betul. Makanya harus diselpet kalau istilahnya. Baik. Ini kalau di lapangan nih. Di lapangan tadi Dapil Jakarta 5 ya untuk Ya, DPRD Jakarta ya. 5, Jatinegara, Keramat Jati, Duren Sawit. Nah. Daerah lu banget tuh. Iya kan betul. Oh daerah rumah Hadi ya. Rumah di Duren Sawit, Akamsin SMA ya. di Jatinegara. Jadi tahu banget. Iya, Dulu teman-teman banyak jualan yang batu di akik Keramat di Jati. Jatinegara. Salah, jual parfum di Condet. Ya, jadi kan emang lu mengenal lah wilayah itu kan. Dan, Pertanyaannya, ketika lu masuk di sana ketemu sama masyarakat Yap. 100 orang, 150 sampai 200 gitu. Mereka ketika lu datang dari Nasdem mengusung Amin gitu. perubahan. Tanggapan mereka apa? Maksudnya mendukung atau apa nggak mau gue mau yang sama yang sekarang aja terusin gitu. Nah alhamdulillah di Jakarta, terutama di Jakarta Timur, banyak yang puas dengan hasil kinerja Pak Anies Baswedan sebagai gubernur. Oke. Jadi itu ya efek kotel itu benar-benar gua rasain. Lebih mudah orang diterima. Ada yang bilang, wah kemarin ada partai ini paslon ini. Kemarin ada partai itu paslon itu mau masuk sini. Kita nggak mau. Tapi karena Amin kita seneng nih. Ayo masuk sini kita dengerin apa yang mau disampaikan. Dan itu cukup banyak di dapil aku teh. Ada yang nolak nggak? Nggak mau, kita pengennya paslon yang dari yang ngusung paslon lain gitu misalnya. So far kalaupun ada yang nolak karena udah ada caleg yang lain. Di jam yang sama, hari yang Di jam sama. yang sama dan dari partai yang sama. Oh gitu. Iya dong, sayang kan suaranya kalau dua caleg dari partai yang sama memperebutkan satu TPS gitu, mendingan kita geser ke tempat yang lain. Benar. Gue melihat perubahan dia dari, yang tadi gue ceritain, dari zaman dia masih culun, penyiar, ini sekarang udah begini, udah jadi calon anggota dewan. Amin. Dulu sekarang ngomongin efek koktail, dulu mah efek koktail doang ya, kita ngomonginnya ya. Sekarang Beda ya, koktail Dia sama ngomong. koktail. Dia sekarang minumnya jusnya kalau yang warna hijau aja udah beda. Kalau dulu kan Illusion, sekarang jus seledri. buat kesehatan. Nah terus sekarang kalau soal tadi tantangannya kan pasti ada lah dari masyarakat. Tapi kalau lo yang bikin lo tetap kemarin lo bagi-bagi apa tuh namanya? Centong. Si centong. Itu Orang-orang menarik tuh. bagi-bagi Iya, amplop. Kenapa centong? Itu dia gue penasaran. Centong. Kenapa? Kita nggak bisa hindari politik yang sistemnya terbuka seperti ini butuh berbagai macam gimmick. Tapi jangan gimmicknya kebanyakan. Nah itu Ya dia. kan? Gimmick ini adalah untuk bisa merebut hati masyarakat dan bentuknya visual. Aha. Nah kalau gue lihat centong ini adalah menarik dan simbol harapan. Karena centong itu menandakan bahwa ini kita punya harapan untuk punya kehidupan lebih baik. Saat centong ini tidak menyentuh nasi atau lauk yang harusnya ada di meja makan di rumah, telepon saya, kita cari solusinya bareng-bareng. Oh gue kirain. Dan lu bagiin nomor telepon lo. Gue bagi nomor telepon gue. Ada yang udah nelfon. Ada. Ada banyak. Apa yang Keluhannya disampaikan apa di tuh? situ tuh apa? Misalnya, Coba contoh. Iya, dibaca aja. Gak apa-apa, biar real dong. Kan ini Yang marah-marah juga ada. Ya udah bacain Pak centongnya semua. doang nih gak mau sekalian nasinya. Sama nasinya, lauk pauknya. Lengkap. Sekalian biarin sekolah anak saya juga Pak gitu kan. Ada yang Ada kayak ya? gitu juga. Mana coba ada. bacain. Wow, membludak dong nomor lu ya. Nih kita lihat nih. Beginilah sehari-hari nih. Bayu akan membaca tuh semua. Pantesan kacamatanya tebal banget. Nih kan ada Coba. orang nanya, Pak Bayu punya solusi buat saya gimana caranya supaya nasi box saya lebih berkembang. Oh itu usaha Saya berarti. pengen nasi box saya masuk perkantoran Pak. Jujur saya juga punya hutang yang harus dibayar. Oke. Itu gue
balas langsung, baik insya Allah kita cari solusinya Bu. Setelah itu gue belum balas lagi, sehari kemudian dia langsung balas gue lagi. Sama aja ngapain kemarin minta nomor HP waktu kunjungan buat ngajuin permodalan. Bilang bisa tapi catatan nggak direspon. Gitu terus gue bilang, Ibu jangan mikir jelek ke saya bukan modal janji, berapa nomor telepon Ibu. Akhirnya gue telepon. Itu DM. Gue kebayang gue ngadepin. Waduh. Kayak gitu ya. Lu Ngeri pasti sih. emosi nanti. Ya. Emosi gue. Pasti kan? Gue gampang tersulut gue. Lu bakal bilang, emang gue bagian permodalan atau apa gitu kan. Terus apa lagi? Coba yang seru-seru komentar-komentar dari masyarakat tuh kayak apa ya? Yuk. Macam-macam. Pujian juga ada dong. Ada pujian, tapi ya udah level pujian ya. Pujian justru malah menakutkan. Justru, gitu ya, malah menakutkan. Malah menakutkan. Coba, yang menarik lagi apa? Mas Bayu mohon maaf, ada yang mau saya sampaikan. Saya mau minta bantuan, baru kesulitan, BPJS saya dan keluarga sudah lama pasif. Nah, gitu. Wah, ini lo terenyuh dong. Macem-macem pokoknya. Yang sebenarnya energinya kalau lo lihat itu sebagai sesuatu yang negatif bisa drowning, bikin lo. Iyalah, ke bawah juga jadinya kan. Itu suka dukanya kayak gitu ya, lengkap banget ya. Itu yang gue pelajarin di politik teh, bener-bener kalau dulu bilang kan jangan baper kalau ngadepin situasi gitu. Ini beneran emang gak bisa, kita harus bener-bener pikir dengan logika, lalu tenang, jangan terlalu reaktif dan gak ada. Ada kayak ini gak sih tekanan, kalau nggak penolakan gitu dari ya kan banyak tuh yang katanya Pak Anies nggak boleh di sini tiba-tiba ditutup gitu. Kalau Bayu Oktara ada kayak gitu juga nggak? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada. Kalaupun ada itu aku yang minta sama tim, misalnya mau datang diajak masuk ke satu RT. Terus aku lihat udah ada spanduk lain dari caleg lain, tapi dari partai yang sama, aku nggak mau. Nah tapi sejauh ini kalau yang nolak untuk datang, alhamdulillah sih mudah-mudahan jangan. Karena yang berbeda pandangan pun aku tetap datengin, aku salamin teh. Gak apa-apa ya Bu, karena gini kalau ibu-ibu udah punya pilihan, saya minta doanya. Tapi kalau ibu-ibu belum punya pilihan, saya mohon dukungan suaranya. Gitu. Jadi gak apa-apa kalau beda pilihan, pelangi kalau satu warna juga gak cakep. Saya bilang gitu. Yang beda pilihan ada gak yang sampai ini pindah jalur karena mendengar rayuan Bayu Oktara. Tatap langsung gitu, tatap langsung. bertatap muka langsung. Itu jawabannya di 14 Februari nanti. Oh gitu. Gak ada yang ngomong tahu. langsung gitu. Pak saya pindah Pak soalnya gini. Iya Bapak ganteng Wanitiro. juga. Kalau saya mah yang milih ya bisa bikin MCK sama pompa air di sini gitu. Ada juga. ya. Tapi kan oke. pemilih muda banyak juga nih yuk di pemilu kali ini. Ya. Lo ada strategi khusus juga buat Ya karena pemilih muda. sejak berhenti di dunia siaran gue jadi dosen di UI dan di UAI. Lo tahu anak UI kan bener-bener heterogen kan. Ya. Dan mereka datang dari berbagai macam latar belakang. Nah itu membuat gue makin bisa berkomunikasi dan coba untuk memahami apa yang mereka inginkan. Dan makanya gue jadi menyadari pendidikan dan pekerjaan berkualitas itu adalah sesuatu yang penting di Jakarta. Ya. Oke, Gimana? Jakarta ya? Di Jakarta. Pendidikan, Dan pekerjaan berkualitas. pekerjaan Ya. di Jakarta. Di Jakarta. Sementara orang-orang luar pada ke Jakarta Itu dia. buat kerja, buat sekolah, belajar. Sementara masih banyak lulusan SMK, SMA atau universitas itu nggak Oke. punya pekerjaan, nggak terserap. Oke. Itu Oke. kenyataan yang lo temukan ya di lapangan ya. Dan Oke. Keyakinan Bayu Oktara gimana nih? Masuk gak ke Ya, DPRD? Optimis realistis. Sekarang sih udah sampai tahap ya Allah saya hanya diwajibkan untuk berikhtiar, tapi menang atau kalah itu adalah hak engkau, aku nggak akan mengganggu gugat, jadi kuserahkan padamu. Ya Allah. Wih, masuk lagunya ini Apa? nih Gigi langsung. Apa judulnya? Oh Tuhan, mohon ampun ya kan. Walaupun katanya dapil lu dapil neraka. Sangat. Iya dapil ada Iya. Tapi Rian Ernest. sekarang semua ya kan? dapil juga susah. Ada Rian, ada Zita, ada Pokoknya tokoh-tokoh. macam-macam, Iya. ada Topaz, ada yang lama-lama, yang baru-baru juga Nah. macam-macam. Apalagi dari partai sendiri. Itu partai sendiri juga hebat-hebat semua. Dari 10 caleg, 9 udah punya pengalaman di pemilu sebelumnya. Aku doang yang belum punya. Gak apa-apa, kita doain ya Bay ya. Insya Ntar Allah. kalau main-main ke DPRD kita di ini dong. Iya dong. Jamu dong. Dijamu dong. Ya.
Wah, ini yang begini nih. Gue mantan abang Jakarta loh, jadi gue juga tahu permasalahan Waduh. warga Jakarta. Minta Tapi kamu diangkat tahun jadi 97 udah lama. Ya udah, abang Krismon lagi. Tapi ya satu hal terakhir nih soal pemilu nanti kan bentar lagi lah hitungannya ini, ya kan? Kira-kira apa yang paling lo harapkan nanti? Yang paling gua harapin jangan golput itu aja. Oke, siap. Itu yang paling Bangunin penting. gue ya berarti ya nanti. Nah ya? ini Tanggal yang begini 14. kan. Tanggal 14 bangunin gue. Iya, Iya, karena oke. jangan sampai udah punya pilihan, udah asik debat sana sini, nggak taunya Nggak hadir. gara-gara mungkin nggak sesuai sama yang dipilih, terus nggak hadir ke TPS, akhirnya kertas suara malah dipakai untuk yang tidak baik, tidak benar. Oke. Alright, Bayu Oktara. Yes. Diulangi, Lagi. caleg DPRD, Partai Nasdem. Lu Dari aja partai, ngomong ya. mendingan, lebih mantep. Lo sendiri deh. Kan tadi lo ada kata-katanya. Itu cakep tuh. Nomor 5 apa 6 gitu tadi. Ayo lagi ulang dong. Gue pengen. Boleh nih diulang nih. Boleh. Kan buat most people biar Oke. ingat. Most people yang tinggal dan nyoblos nanti di Jatinegara, Keramat Jati, dan Duren Sawit. Aha. Yuk kita sama-sama berjuang untuk perubahan. Perubahan itu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Dan tanggal 14 Februari kita wujudkan dan kita coblos yang sesuai hati dan nurani untuk membawa kebaikan. Ingat, yang kita pegang sebagai umat muslim, umat beragama Nah. adalah rukun Islam, rukun iman. Pilih 5, coblos 6. Bayu Oktara, everybody boleh tepuk tangannya buat Terima Bayu kasih. Oktara. Thank you udah mampir di Mostalk. Penonton 2 juta orang di Wih sini. gila rame Kelihatan lo banget. semua. Eli giginya mana nih? Thank you ya, Bay ya. Sampai ketemu lagi Betul, Most People ya di Thank you, Mostalk The Candidates edisi selanjutnya. Sukses Bayu. Thank you. Bye. Bye. Most Talk. Most 1058.